Jadi sebetulnya Angkatan Darat pasti akan memegang aturan. Artinya legalitas yang sudah diberikan oleh BPN tahun lalu, beliau Pak Sofyan Djalil menyerahkan kepada kami juga yang pertama waktu itu, Pak. Berarti waktu itu yang 7 desa, sertifikat 7 desa. Kami akan patuh pada legalitas, walaupun berdasarkan dokumen yang sudah ada sejak zaman Belanda dulu itu 965 hektar, tapi kami akan patuh. Saat ini dengan tambahan baik dari BPN Jawa Tengah, maksudnya Kebumen, untuk di Urut Sewu ya, itu sampai dengan saat ini kan baru 400, kira-kira 464. Kami akan patuhi, artinya kami tidak akan mengambil keputusan apapun terhadap lahan yang belum ada sertifikat hak pakainya. Kami patuh hukum dan semua jajaran kita di bawah juga akan demikian. Jadi tidak akan ada lagi, Pak Arief, seperti yang terjadi waktu itu, tidak akan ada lagi di lapangan karena kami ke bawah, Pangdam dan Rem dan Dim semua akan memegang itu saja. Selama sudah terbit sertifikat hak pakai dari BPN, yaitu yang kita pegang. Kalau belum ya, kita juga tidak akan mencoba untuk menyentuh, apalagi mengelola. Jadi khusus dalam hal sisanya ya Pak Bupati ya Pak Arief ya, sisanya ini pernah saya sampaikan dan sekarang mumpung ketemu Pak Arief Bupati yang baru, saya ingin menyampaikan sekali lagi bahwa memang di dalam minit itu kan ada lahan yang terbawah atau paling selatan yang berbatasan langsung dengan laut, disebut di situ GG2, GG1 ya kalau itu ya, yang berbatasan langsung itu GG1 kalau nggak salah. Jadi government ground 1 wilayahnya sepanjang 22 kilo kalau tidak salah, ke lebarannya sekitar 500-an lah, average 500 meteran. Kemudian dipisahkan oleh lahan yang tidak ada dalam dokumen ini tadi, berarti juga tidak ada hubungannya dengan kepemilikan atau penggunaan kami, Angkatan Darat. Nah, setelah dipisah tadi ada lagi muncul GG2, itu lebih tipis lagi. Nah, jadi Pak Bupati, titipan saya, kami tidak perlu misalnya sesuai dengan dokumen yang ada sejak dulu, ini tadi. Kami terbuka untuk misalnya ada fleksibilitas lah. Mungkin GG1 karena mungkin kepemilikan tanah di antara GG2 dan GG1 itu ada yang memiliki, dan mungkin bagi mereka lebih baik tidak dipisahkan, karena kalau benar-benar mengikuti itu kan berarti ada yang benar-benar terpotong bahkan tertutupi oleh lahan kami. Jadi saya Pak Arief fleksibel, kami sama sekali tidak saklek atau kaku bahwa harus sesuai dengan itu, tidak. Udah, kita cari jalan temunya saja. Toh bukan punya Angkatan Darat. Angkatan Darat memiliki hak pakai, tapi ini punya pemerintah juga, dan nggak ada salahnya kalau kita tukar-tukaran. Misalnya begitu. Yang penting di daerah itu, Mas. Karena memang kepentingannya penggunaan lahan itu kan selama ini untuk penelitian dan pengembangan, sekaligus kadang-kadang kita gunakan untuk latihan menembak dengan peluru yang sebenarnya, jadi peluru tajam. Nah, tetapi saya ditanya oleh Kakak Wil BPN Jawa Tengah tadi dan Kakak Wil daerah istimewa Yogyakarta, sebetulnya kami pun tidak akan kemudian menggunakan lahan itu sepanjang
tahun. Karena apa ya? Karena kami punya jadwal. Jadwal ini sudah ditentukan sejak tahun lalu. Hubungannya dengan anggaran. Jadi anggaran tahun ini itu kita latihan berapa kali dalam setahun. Itu sudah ditentukan sejak tahun lalu. Begitu juga rencana latihan tahun depan. Itu sudah kami putuskan tahun ini. Jadi tidak berarti sepanjang tahun 365 hari kita pakai tempat itu. Dan kita nggak akan mengada-ada untuk berada di situ kalau memang tidak diperlukan. Jadi saya justru ingin aset itu memiliki nilai tambah buat masyarakat. Dan peraturannya juga sudah baku gitu loh Pak. Peraturan untuk melakukan kerjasama di atas aset negara itu sudah baku. Ada peraturan Kementerian Keuangannya yang prosedurnya juga sangat mudah kita ikuti. Jadi kekhawatiran beberapa warga masyarakat misalnya penambangan di situ, itu yang justru menurut saya justru bisa kita tertibkan. Artinya apapun yang mau dilakukan di lahan itu kan bisa kita ajukan sama-sama sesuai prosedur tadi, sesuai dengan peraturan Kementerian Keuangan. Nggak akan menyalahi. Kalau ada yang memang nggak boleh atau tidak viable, ya nggak usah kita lakukan. Intinya apapun yang di situ setelah resmi diberikan hak pakainya kepada Angkatan Darat, kita pasti ikut aturan. Nah itu yang paling penting Pak Arief. Jadi saya pastikan masyarakat di Kebumen, di Hulu Sewu untuk memahami ini, bahwa kami benar-benar memakai sak perlunya saja. Tetapi memang sangat diperlukan sertifikat secara official ini tadi untuk tanggung jawabnya. Ini tanggung jawabnya siapa nih? Karena jangan sampai tadi ada usaha yang menurut masyarakat atau menurut orang yang tidak tahu itu di tanahnya Angkatan Darat, tapi kami sendiri secara official belum punya. Jadi kan abu-abu gitu loh, padahal kita juga tidak tahu menahu apa yang terjadi di situ. Nah, kemudian untuk dari kantor BPN Wonosobo, Gunung Kidul yang sudah bekerja keras sehingga berhasil memberikan sertifikat juga hak pakai kepada kami untuk koramil-koramil ini Pak. Koramil-koramil di Wonosobo, Gunung Kidul, ini terima kasih banyak. Kalau memang berdasarkan aturan lagi Pak ya, kami ini tidak boleh membangun di tanah itu menggunakan APBN, uang Angkatan Darat, apabila tanah itu bukan milik Angkatan Darat. Itu berarti menyalahi aturan. Jadi kalau misalnya kabupaten, masyarakat setempat menginginkan ada koramil di wilayah tertentu, kami juga akan berusaha untuk memenuhi itu selama kami juga diberikan hak pakai secara official, resmi, sehingga kami bisa mengeluarkan anggaran untuk membangun. Seperti yang terjadi di Kebumen. Sekarang ini kan kami sedang membangun Pak Bupati. Kodim yang tadinya menggunakan lahannya BUMD provinsi, kalau tidak salah. Kami numpang, tapi numpangnya kelamaan kelihatannya, sehingga pasti mengganggu BUMD sendiri dalam memanfaatkan lahan itu. Tapi Pak Bupati yang lama memberikan lahan dan hibah itu sudah lengkap kepemilikannya, hak pakai maksud saya Angkatan Darat, sehingga kami juga bisa menurunkan anggaran untuk pembangunan kodim di situ. Walaupun di Kebumen Pak Bupati, kodim itu nanti akan menjadi kodim yang terbaik secara fisik ya. Itu kan Pak, karena memang konstruksinya semua lumayan. Saya tidak mengatakan bagus, tetapi yang bisa dilihat sendiri. Semoga kami bisa kembali ke sana untuk meresmikan nanti.
Intinya itu saja, Bapak-Bapak Ibu semua, terima kasih banyak sekali lagi atas kerja keras dan loyalitas untuk menuntaskan tugas masing-masing. Terima kasih kami kepada Pak Menteri APR, Kepala BPN, Pak Sofyan Djalil, yang tahun lalu juga hadir langsung untuk memberikan sertifikat ini. Dan terima kasih kepada para bupati yang telah juga mengikhlaskan dan membantu sehingga legalitas dari lahan itu juga bisa menjadi clear, dan dengan clear maka kita pun bisa menurunkan anggaran untuk membangun gedung maupun kantor Angkatan Darat yang baru. Itu aja Pak, terima kasih banyak sekali lagi. Nggak usah ada tekanan, tidak ada tekanan ke Pak Dwi, tidak ada tekanan ke Pak Hendro, tidak ada tekanan ke Pak Bupati Kebumen, Pak Arif, tidak ada tekanan kepada Bupati Gunung Kidul. Nggak usah, pokoknya jangan merasa nggak enak nih. Saya tahu masing-masing sudah berusaha membantu, tapi kalau ada yang belum hasil pun dalam melakukan negosiasi kepada warga masyarakat, nggak apa-apa. Kami pun juga akan nurut terhadap apapun status yang saat ini sedang berlaku. Wassalamualaikum.